Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita diberkati di dalam Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati bahkan urapi setiap kami Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid yang mau mendengar. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang hari ini akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama membuka ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua. Dan saya akan membacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini buat kita semua, satu hati. Katakan satu hati. Puji nama Tuhan. Nah, untuk kita bisa memiliki satu hati, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sehati sepikir, sesuai dengan tema atau pembacaan kita pada hari ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita awali di dalam keluarga. Misalnya di dalam keluarga, kalau kita nggak sehati sepikir, nah akan terjadi pertengkaran antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, karena tidak ada satu kesatuan dalam sehati sepikir. Nah, sehati sepikir itu penting di dalam kita untuk kita menyelaraskan apa yang ingin kita capai. Misalnya di dalam keluarga, seorang bapak, seorang ayah, seorang father memberikan contoh yang terbaik buat anak-anaknya. Selain memberikan contoh teladan, ternyata penting untuk kita menyamakan persepsi. Nah, seorang bapak harus mempunyai persepsi sama dengan istri. Istri juga mempunyai persepsi sama dengan suami. Nah, setelah penyelarasan atau sehati sepikir sudah didapat, maka nanti akan disampaikan kepada anak. Nah, mungkin ada perbedaan pendapat, tetapi berdasarkan kita sudah diskusi bersama dalam sebuah keluarga, maka nantinya akan ada solusi, misalnya kesalahpahaman satu dengan yang lain. Nah, hal itu tidak mengurangi tugas seorang ayah, tugas seorang bapak dalam memimpin sebuah keluarga. Sehingga nanti muncullah disiplin-disiplin yang bisa mengatur dalam sebuah keluarga. Misalnya menjadi keluarga yang nanti disiplin, harmonis. Dimulai di dalam keluarga kita. Bapak, ibu, dan anak belajar sehati sepikir untuk mensukseskan. Misalnya bagaimana mengatur anak itu main handphone sampai jam berapa. Penting Bapak Ibu yang terkasih membatasi waktunya. Nah, anak keluar tuh batas pulangnya malam sampai jam berapa. Nah, dan hal ini tuh perlu didiskusi. Nah, misalnya nanti ada pelanggaran, ada sanksi yang harus diterima. Nah, ini penting. Yang kedua, ternyata untuk kita memiliki satu hati, kita juga diharapkan mampu di dalam kehidupan kita satu kasih. Nah, satu kasih tanpa mengabaikan disiplin. Seorang bapak yang baik, seorang figur bapak yang bisa menjadi teladan, tidak serta-merta menghilangkan disiplin di dalam mendidik seorang anak. Satu kasih, yang namanya kasih itu kan tanpa mengharapkan imbalan. Kasih itu seperti kita memberikan sesuatu kepada orang lain, itulah kasih. Nah, seorang bapak bisa menunjukkan kasih sayangnya di dalam keluarga kita.
Nah, dan saya percaya ketika seorang ayah, seorang ibu mampu menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya di dalam kehidupannya, maka nanti anak ketika mereka keluar dari rumah, di sekolah, di tempat bermain, mereka sudah terima yang nama kasih seorang bapa. Mereka sudah terima kasih seorang ibu dalam kehidupannya. Jangan sampai anak kita sendiri kehilangan kasih bapa, kehilangan figur seorang ibu, figur seorang ayah di dalam kehidupannya, maka hal itu sangat berbahaya bagi perkembangan anak di dalam menjalani kehidupannya. Dan yang ketiga, ya, kita perlu memiliki satu jiwa yang namanya itu jiwa manusia itu, ya, di dalam kehidupan kita itu satu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Nah, itu merupakan satu hal yang sangat penting Bapak Ibu. Di dalam jiwa itu ada perasaan, ada juga kehendak, ya. Nah, manusia itu penting rasa nyamannya, rasa diterima. Nah, di dalam keluarga juga penting Bapak Ibu bagi kita semua, ya. Satu jiwa, namanya satu bisa merasakan, orang lain merasakan. Jangan sampai kita sebagai figur Bapak tidak memperhatikan anak-anak kita di dalam menjalani satu kehidupan. Dan yang terkadang satu tujuan Bapak Ibu. Ini yang terpenting di dalam kita menjalani kehidupan ini. Satu tujuan berbicara bagaimana kita mencapai semua yang kita bahas di awal. Satu tujuan artinya satu visi, satu goal yang harus kita capai secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita lakukan, aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan bela berkat damai sejahtera, cinta kasih-Nya daripada Allah Bapa, persekutuan manis dengan Yesus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami semuanya. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.